Nomor 11. Perhatikan gambar. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair P, terapung setengah bagian volume, berada di bawah permukaan zat cair. Dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair Q, benda tersebut melayang. Perbandingan massa jenis zat cair P dan Q adalah, oke, yang pertama-tama perhatikan bahwa ini adalah peristiwa pada fluida statis ya. Ingat, kalau ada benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam permukaan zat cair, maka akan berlaku hukum Archimedes ya. Pada hukum Archimedes itu menyatakan bahwa besarnya zat cair yang dipindahkan sama dengan gaya apung. Atau FA itu sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Dari hubungan itu, dari hubungan gaya apung dengan berat benda, kita akan dapatkan hubungan antara massa jenis dengan volume benda yang tercelup, di mana ρ B sama dengan VC per volume total kali massa jenis fluida ya. Kemudian kalau misalkan mau dibandingkan massa jenis fluida P dan Q, karena ada dua jenis cair, kita akan dapatkan perbandingannya itu bahwa massa jenis itu akan berbanding terbalik dengan volume benda yang tercelup. Sehingga kalau kita bandingkan, ρ P banding ρ Q sama dengan VCQ banding VCP. VCQ itu volume benda yang tercelup dalam zat cair Q, yang VCP itu volume benda yang tercelup dalam zat cair P. Sama berarti kita bisa tulis sama dengan dalam zat cair Q tercelup sebesar V karena dia melayang. Kemudian dalam zat cair P setengah bagian volume berarti V per 2. Jika diselesaikan akan kita dapatkan perbandingannya 2 banding 1. Sehingga dari soal ini kita akan dapat jawabannya adalah B. Nomor 12. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal ya. Seperti gambar ya. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, maksudnya itu gaya angkat maksimal itu untuk sebuah pesawat, artinya agar pesawat tersebut dapat terbang ke angkasa. Syaratnya adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah pesawat harus jauh lebih kecil daripada kecepatan di atas pesawat. Dan untuk tekanan yang bagian bawah harus lebih besar menekan ketimbang tekanan yang di atas sayap pesawat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Tabung berisi air setinggi 100 cm terisi air penuh. Sebuah lubang Q terletak 10 cm di atas permukaan tanah. Yang ditanyakan adalah jarak pancaran air horizontal adalah. Ini adalah salah satu contoh aplikasi materi atau penerapan pada soal tentang materi fluida dinamis ya, tentang pipa bocor. Jadi kalau untuk mencari jarak jatuhnya air, kita bisa gunakan persamaan hukum Bernoulli, atau juga kita bisa gunakan langsung dengan menggunakan langsung rumus yang sudah biasa kita pakai. X itu sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. H1 dan H2 bisa kita peroleh dari soal. H1 itu sama dengan H0 kurang H2 ya. H0-nya kan tinggi awalnya kan 100 cm. Kemudian H2-nya itu tinggi lubang dari atas permukaan tanah. Berarti nanti 100 kurang 10 cm, berarti 90 cm untuk H1-nya. Berarti tinggal kita kasih masuk nilainya di rumus yang sudah ada. Jadinya kita dapat X-nya nanti 2 kali akar 90 kali 10. Hasilnya sama dengan 2 kali akar 900. Atau sama dengan X itu sama dengan 60 cm. Kalau dalam meter kita dapatkan 0,6
meter. Berarti jawabannya C, ya. Kemudian misalkan selain jarak yang ditanyakan, biasanya yang ditanyakan juga berapakah waktu tempuhnya, ya. Waktu tempuhnya kita bisa gunakan rumus T itu sama dengan akar 2H2 dibagi dengan gravitasinya, ya. Dan setelah waktu tempuh, biasanya juga kecepatannya air yang keluar dari lubang tersebut. Berarti kita bisa gunakan rumus V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1. Oke, sekian untuk nomor 13. Kita lanjut pada nomor 14. 4 partikel masing-masing bermassa M dihubungkan dengan batang ringan tidak bermassa seperti pada gambar berikut. Jika sistem partikel diputar poros P seperti tampak pada gambar, maka besar momen inersia partikel adalah... Oke, ini termasuk materi dinamika rotasi, ya, yaitu tentang momen inersia. Kita akan menentukan besar momen inersia di pusat atau di porosnya itu ini, ya, di P, ya. Nah, ternyata porosnya itu yang di situ adalah sumbu X. Artinya nanti itu sistem diputar mengelilingi sumbu X. Berarti yang kita perhatikan nanti massa yang ada di sumbu Y. Karena kenapa? Massa yang ada di sumbu X nanti itu memiliki inersia 0 karena jaraknya 0 dari sumbu rotasi. Oke, berarti kita akan dapatkan nilai dari untuk M1-nya M, ya, dan R1-nya A, yang kita lihat yang di sumbu Y-nya, ya. Kemudian M2 masanya juga M. Nah, di situ dia R2-nya berapa? R2-nya itu 2A dari sumbu rotasi. Sumbu rotasinya kan yang sumbu X. Oke. Berarti dengan menggunakan rumus momen inersia pada sistem partikel, yaitu I sama dengan sigma M kali R kuadrat, kita dapatkan I itu sama dengan M1 kali R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat. Dimasukkan nilainya masing-masing tadi, sama dengan berarti M kali A kuadrat plus M kali 2A kuadrat dipangkat 2, ya. Kita dapatkan nanti sama dengan MA kuadrat plus 4MA kuadrat sama dengan 5MA kuadrat. Jadi besar inersia sistem adalah 5MA kuadrat. Jadi jawabannya di situ yang kalau sesuai opsi adalah C. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda dilepaskan dari titik A melalui lintasan AB yang licin. Jika massa benda 1 kg dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekund kuadrat, maka kecepatan benda di titik B adalah... Oke, ya. Jadi perhatikan, ya, kalau ada soal seperti ini, ada benda bergerak dari titik tertentu ke titik yang lainnya, kemudian yang ditanyakan itu adalah kecepatannya, dan ada perubahan ketinggian, berarti itu masuk materi hukum kekekalan energi mekanik, ya, atau masuk konsep usaha energi. Nah, jika ini berarti kita mau selesaikan ini, kita cukup saja kita pakai hukum kekekalan energi mekanik, di mana hukum kekekalan energi mekanik menyatakan jumlah energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Dapat dituliskan EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Dengan mengingat persamaan energi potensial dan energi kinetik, EP itu sama dengan MGH, EK itu seperluas MP kuadrat, kita dapat memasukkan nilainya masing-masing. Berarti untuk EPA-nya sama dengan 1 kali 10 dikali 1,25 dari tingginya di titik A terhadap tanah, plus 0. 0 itu kan EK di titik A sebelum dia bergerak. Sama dengan 0. 0 itu untuk energi potensial di titik B, karena titik B di situ tingginya 0, kan acuan di situ. Ditambah 1/2 kali 1 masanya benda, pertama masanya benda, ya, dikali
VB kuadrat kecepatan yang akan kita cari. Sehingga kita akan dapatkan VB kuadrat sama dengan 25. Kemudian, berarti kita bisa dapatkan VB itu sama dengan 5 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah B. Sebenarnya, bisa saja kita menggunakan cara lain untuk menentukan besar kecepatan di titik B. Kita bisa menggunakan rumus gerak jatuh bebas ya. Nanti kita akan dapat juga nilainya itu hasilnya 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Dua benda bermasa M1 sama dengan M2 sama dengan 0,5 kg dilepas bersamaan dari ketinggian yang sama melewati lintasan cekung licin berjari-jari 1/5 meter. Jika kedua benda bertemukan secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda setelah bertemukan adalah, ingat ya, soal ini membahas tentang materi tentang tumbukan, ingat ya, pada kasus tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Namun untuk menjawab soal ini kita bisa gunakan saja hukum kekekalan momentum. Namun pertama-tama yang harus kita cari adalah kecepatan benda sebelum tumbukan. Ternyata benda itu sebelum bertumbukan dari ketinggian awal itu dia sampai di titik paling dasar lingkaran itu mengalami gerak jatuh bebas. Berarti kita bisa mencari nilai dari kecepatan benda pertama dan kedua itu sebelum bertumbukan menggunakan rumus gerak jatuh bebas yaitu akar 2GH. Sehingga didapatkan V1 itu sama dengan 2 meter per sekon. Ingat, V1 itu dan V2 itu sama nilainya ya, hanya mereka berbeda arah. Sehingga jika patokan V1 positif, maka V2 negatif dari V1, yaitu negatif 2 meter per sekon. Oke, sekarang kita kembali ke peristiwa tumbukannya. Jika M1 sama dengan M2 dan terjadi tumbukan linting sempurna, maka kita dapat mencari kecepatan setelah tumbukan. Ingat, ini hanya syarat ya, syaratnya itu M1 sama dengan M2 dan tumbukan linting sempurna. Berarti V1 aksen sama dengan V2, kemudian V2 aksen sama dengan V1. Jadi kecepatannya hanya dibalik saja. Berarti bisa kita langsung dapat jawabannya adalah C. Namun, bagaimana kalau misalkan masanya berbeda? Nah, kalau masanya berbeda, saya sudah berikan rumusnya di bawah. Bisa menggunakan rumus yang demikian ya. Itu kalau masanya berbeda. Untuk tumbukan linting sempurna. Berarti untuk soal ini jawabannya C. Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 17 ya, soal UN Fisika 2016. Oke, coba kita lihat soalnya. Soalnya gini, bola bekel bermasa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian seakan gini. Ini tanah ya, tanah tingginya berapa? 80 cm. Nah, mau dijatuhkan bola ya dari ketinggian itu. Kemudian saat dia menyentuh tanah, nanti bolanya memantul ya. Dia akan memantul. Berapa kecepatannya? Misalkan dia V2 ya. Nilainya dia 1 meter per sekon ya. Oke. Yang ditanyakan besar impuls pada bola. Oke. Jadi ini berkaitan dengan materi impuls momentum ya. Pada konsep impuls momentum itu ternyata impuls itu sama dengan perubahan momentum ya. Karena di sini masanya tetap, berarti kita bisa tuliskan M kali V2 kurang V1. Oke. Masanya udah ada 200 gram. V2-nya udah. V1-nya gimana? Nah, sekarang lihat V1. Kan dia ini jatuh bebas ya. Dari ketinggian 80 cm. Berarti V1 itu, ingat ya, V1 itu saya bisa cari menggunakan rumus gerak jatuh bebas akar 2G GH. Berarti hasilnya akar berapa itu? Akar 2 kali 10 kali 80 cm itu 0,8. Kalau saya hitung ini jawabannya akar 16 atau hasilnya 4 meter per sekon.
itu untuk V1. Setelah kita dapatkan V1 berarti kita bisa dapatkan nilai dari momentum impulsnya ya. Berarti impulsnya kita masukkan masanya diubah dulu ke dalam kilogram. 200 gram itu berapa kilo? Dibagi 1000 hasilnya 0,2 kilo. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Karena yang pertama kan dia ke arah bawah ya. Ke arah bawah itu saya misalkan dia yang arah pertama itu positif ya. Berarti kalau misalkan yang memantul, arahnya berbeda, berarti saya kasih negatif. Berarti sini nanti negatif 1 saya kurang dengan 4 ya. Berarti saya dapatkan nanti 0,2 saya kali dengan negatif 5. 0,2 kali 5 berapa? 1 ya. Atau negatif 1 Newton second. Jadi kalau ditanyakan besar impuls pada peristiwa ini adalah jawabannya 1 Newton second. Berarti jawabannya C. Terus apa maksudnya ini? Maksudnya ini adalah arah ya. Arah impuls itu dia arah impuls yang terjadi ke atas ya. Karena yang kita kasih negatif tadi yang arah ke atas. Oke, itu yang soal nomor 17. Berikutnya kita akan lanjut pada soal nomor 18. Oke, coba perhatikan soal nomor 18. Ada sebuah gelas kaca volumenya 1000 ml pada suhu sekian 20 derajat. Kemudian gas tersebut dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 100. Jika koefisien Y panjang gelas sekian, koefisien Y volume minyak ya. Ceritanya ada minyak dalam sekian. Yang volume minyak yang tumpah. Oke, berarti ini berhubungan dengan pemuaian volume ya, pemuaian volume. Apalagi rumusnya perubahan volume? Perubahan volume itu kalau mau ditanyakan pertambahan volumenya sama dengan delta V kali volume awal ya, dikali dengan gamma itu koefisien volume dikali dengan perubahan suhu. Kalau misalkan ada dua zat begini, kamu ditanyakan ada minyak yang tumpah, berarti kita bisa tuliskan gini. Volume yang tumpah itu saya misalkan pertambahan volume yang paling besar dikurang dengan pertambahan volume yang paling kecil. Berarti saya bisa tuliskan delta V-nya minyak saya kurang dengan delta V-nya apa di sini? Kaca. Oke. Sehingga nanti saya dapatkan gini rumusnya. Rumusnya itu V awal karena kan dia punya volume kan sama awalnya. Satu tempat, satu wadah. Oke, berarti saya bisa lanjutkan. Saya kali dengan apa? Gamma ya. Oh kan, gammanya kan beda. Dikali dengan delta T karena perubahan suhunya sama. Dikali di sini gammanya minyak saya kurang dengan gammanya kaca. Oke. Kalau udah dapat kayak gini berarti nilainya tinggal masukin dong. Oke. Minyak berapa? 1000 ml. Volumenya berapa? Volume awal itu 1000 ml ya. Berarti sini 1000. Perubahan suhu dari 20 sampai 120 berapakah perubahan yang terjadi? Nilainya 100. Oke. Sekarang kita masuk di koefisien Y volume minyak. Koefisien Y volume minyak itu nilainya ini dia. 95 kali 10 pangkat minus 5. Saya kurang. Koefisien Y volume kaca. Yang diketahui di situ koefisien Y panjang. Koefisien Y panjang, ingat ya. Koefisien Y volume itu sama dengan 3 kali koefisien alfa ya. 3 kali alfa. Alfa ini koefisien Y panjang ya. Jadi ingat hubungan antara koefisien Y volume gamma dengan koefisien Y panjang alfa. Berarti nanti sini 3 kali, di sini nilainya berapa? Koefisien 2, berarti 3 kali 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Berarti ini kalau saya hitung dapatnya berapa ini? 10 pangkat 5. Ini kan sama tandanya ya. Berarti nanti yang ini saya simpan saja kali 10 minus 5 ya. Berarti 95, 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 95 dikurang dengan 6 berapa itu? 8, 9. Berarti kalau diselesaikan ini sisa 1. Berarti jawabannya adalah 89
mililiter. Jawaban yang paling tepat adalah B. Oke. Jadi kalau misalkan ditanyakan itu pertambahan volume ya. Ini pertambahan volume ya. Kalau untuk volume ya, kalau volume. Kalau misalkan luas atau panjang, ini sebenarnya tinggal diganti simbolnya. Kalau luas berarti delta A, ini dia luas awal, ini kali koefisien mulai panjangnya luas ya. Kemudian tinggal diganti saja ini, bentuk rumusnya itu sama. Nah, dan memang kalau misalkan untuk proses air yang tumpah atau misalkan minyak yang tumpah di gelas kaca yang memuai, kita pakai rumusnya gini. Selisih dari pertambahan pertambahan volume antara kaca dengan zat cair yang ada di dalamnya. Nah, makanya saya bisa mendapatkan rumus seperti ini. Oke, saya kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut pada soal nomor 19. Oke, soal nomor 19. Gambar berikut menunjukkan batang logam A dan B jenisnya berbeda. Oke. Suhunya 100 dan B 40. Di soal diketahui panjang A 2 kali panjang B, ini LB. Ya. Kemudian di soal juga koefisien A 3 kali koefisien B. Oke, ditanyakan apa? Maka suhu sambungan kedua logam adalah, oke, sekarang gini. Ini termasuk perpindahan kalor, yaitu konduksi. Ya. Konduksi. Artinya itu dia hantarannya. Hantaran apa? Hantaran kalor. Dia hanya terjadi pada saat padat. Biasa yang kasusnya itu lebih mudah diamati pada logam. Makanya di sini ada 2 buah logam. Oke, sekarang gini. Gimana caranya kita mau tentukan berapa suhu sambungan yang di sini? Oke. Syaratnya gini. Laju hantaran kalor ya, hantaran kalor di logam A dan logam B itu harus sama. Berarti nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Hantaran kalor logam A sama dengan hantaran kalor logam B. Oke. Hantaran kalor itu atau konduksi itu sama dengan rumusnya itu K kali A kali delta T dibagi dengan L. L ini ingat ya, ini bukan panjang ya. Kalau pada kasus soal ini berlaku panjang. Karena apa? L itu sebenarnya adalah bidang atau media rambatannya itu kalornya. Kan ini dia punya apa? Kalor itu merambat dari ujung sini sampai ujung sini. Berarti melalui panjangnya. Jadi ini bisa juga tebal ya. Misalkan antara 2 buah dinding yang dalam dan luar. Nah, itu tebalnya berarti. Oke, kita lanjut ke soalnya. Berarti kita bisa tuliskan di sini KA kali, dia bilang apa ini? Luas penampangnya sama, berarti tetap A ya. Ini letak TA dibagi dengan panjangnya, kebetulan di sini panjang. Ini LA sama dengan KB, luasnya sama, kali delta T B. Saya bagi dengan LB. Oke, A-nya kita coret aja. Masukkan nilainya. Koefisien KA berapa? KA itu 3, berarti 3 kita tulis. Delta T-nya itu 100 saya kurang dengan suhu sambungan ya. Saya bagi LA-nya di situ 2 ya, koefisiennya. Kalau di sini kan 3, berarti di sini 1 ya. Di sini dia TS dikurang dengan 40. Kemudian di sini juga 1 karena di sini kan 2. Kan ini dia 1 koefisiennya. Ini juga 1 ya, makanya saya tulis 1. Kalau untuk A kan 3, 2. Oke. Kalau sudah seperti ini kita bisa sederhanakan. Gimana nih? Kalau kita sederhanakan akan kita dapatkan nanti gimana? Akan kita dapatkan, kita kali silang aja. Berarti sini nanti 300, 3 kali 100 kurang 3 TC sama dengan 2 kali TC, berarti bukan TC, TS. Berarti sini 2 TS kurang 82 kali 40. Berarti nanti saya akan dapatkan TS itu sama dengan, ini kan nanti dijumlah berarti di bawahnya 5. Ini saya jumlah juga berarti 380. Ini jawabannya adalah 76 derajat Celcius. Berarti jawaban yang paling cepat, yang paling tepat adalah delta.
Jadi penting ini, jadi syaratnya itu adalah kalau ada dua buah logam yang disambung ya, tanyakan suhu sambungannya, berarti syaratnya ini, laju hantaran kedua logam tersebut sama besarnya, baru tinggal dimasukin nilainya. Yang penting dipahami itu konsepnya ya, sudah bisa diselesaikan soalnya. Oke, saya kira cukup untuk soal nomor 19. Kita lanjut nomor 20. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 20. Sepotong logam masanya 1 kg dan suhunya 80 derajat dimasukkan ke dalam 2 kg air yang suhunya 20 derajat. Setelah keadaan setimbang, suhu campuran menjadi sekian. Bila kalori jenis air 4200, maka kalori jenis logam adalah, oke. Ini salah satu materi tentang kalori ya. Oke. Di sini lebih khusus tentang asas Black. Ada yang masih ingat asas Black itu? Konsepnya gimana? Asas Black menyatakan bahwa jumlah kalori yang dilepaskan suatu zat sama dengan jumlah kalori yang diserap atau yang diterima oleh zat lain. Nah, gimana kita menentukan siapa melepas, siapa yang menerima? Apa pengertian dari kalori itu energi panas yang mengalir dari suhu, ya, dari suhu tinggi ke suhu yang mana? Suhu yang rendah. Oke, berarti dari definisi kalori kita bisa tahu yang melepaskan itu adalah suhunya yang tinggi, yang menerima itu adalah suhunya yang rendah. Berarti yang melepas adalah ini, yang menerima adalah yang suhunya rendah, berarti ini. Nah, yang melepas saya misalkan dia saat pertama, berarti sini nanti M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2 untuk yang menerima. Kalau kita sudah bisa tentukan yang melepaskan dan yang menerima kalori, oh bisa kita cari soalnya, kita jawabannya akan lebih mudah, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti M1 berapa? Yang 1 kg, berarti 1 itu logam, berarti yang dicari ya C logam. Delta T nya 80 dikurang suhu airnya sudah ada 30 ya, berarti di sini kurang 30 sama dengan massa air ya yang menerima 2 kg. C air 4200, saya kali delta T nya. Nah di sini dia T air saya kurang dengan suhunya air kurang 20. Oke, berarti saya dapatkan di sini C, saya kali berapa ini? Kali kurangkan 50. Oke, ini berapa? 10 ya. Misalkan berarti saya dapatkan di sini nanti 840.000 karena ini kan 10. Kalau dikali dengan ini dapatnya 840.000. Saya cari 1 berarti saya dapatkan C logam itu saya dapat begini, 84.000 saya bagi dengan 5 ya. Ini kalau dihitung kita akan dapatkan hasilnya itu adalah 1680 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, yang paling penting adalah ya, ingat yang paling penting gimana? Yang paling penting itu kita harus ingat adalah bahwa di asas Black itu ada kalori yang melepas, ada yang menerima. Dan yang melepaskan itu adalah yang suhunya lebih tinggi. Kemudian yang menerima adalah suhunya rendah. Berarti ketika kita sudah tahu itu, berarti lebih mudah kita masukkan nilainya. Itulah konsep dari asas Black ya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 21.